Alhamdulillah baik sekali. Ya, begini Pak ya, sebelum kita melakukan coaching, pertama-tama saya akan melakukan pertanyaan ke Bapak. Ya, yang pertanyaan yang saya akan sampaikan ke Bapak mendiskusikan dulu tentang rubrik penilaian pada hari ini ya. Ya, pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum, dan bagaimana memberikan pertanyaan berbobot pada coachee, dan bagaimana coach tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachee. Jangan lupa menyelesaikan prinsip coaching ya Pak, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan maksimalkan potensi. Pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan kali ini? Baik, insya Allah sebentar ini yang akan saya kembangkan itu adalah presence atau kehadiran penuh, kemudian menjadi pendengar yang aktif dan berusaha memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, kompetensi yang ingin kembangkan adalah kompetensi yang akan kembangkan adalah presence dan pendengar aktif. Bagian kompetensi apa yang Bapak akan kembangkan secara spesifik? Insya Allah sebentar mungkin tetap ketiga itu Bu harus memang ya, kehadiran penuh saya terhadap teman, kemudian coaching, kemudian menjadi pendengar yang aktif dan itu tadi berusaha untuk memberikan pertanyaan. Dari indikator dan tujuan kompetensi yang Bapak kembangkan, yang mana yang paling spesifik Pak? Yang paling spesifik mungkin di bagian untuk menjadi pendengar yang aktif Bu, kemudian supaya bisa menghasilkan pertanyaan yang berbobot. Ya, demikian Pak ya, tahap observasinya. Nanti kita akan bertemu lagi setelah Bapak melakukan coachingnya. Silahkan melaksanakan coaching dengan baik Pak ya. Assalamualaikum Bu Rahma. Waalaikumsalam Pak Nurholis. Wah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, seperti yang Pak Nurholis lihat, sehat-sehat. Alhamdulillah. Dengar-dengar ada yang Bu Rahma ingin sampaikan ke saya. Iya nih Pak, terkait dengan pembelajaran di sekolah, murid-murid, ada beberapa murid-murid itu yang bercerita menyampaikan sama saya bahwa sebagian besar murid itu bosan menerima pembelajaran dari rekan-rekan guru yang masih menggunakan secara konvensional. Nah terus sebentar, apalagi saat ini kan pembelajaran ini sudah maju dengan adanya IT, berkembang pesatnya IT Pak. Seperti itu Pak. Kalau saya garis bawahi, berarti permasalahannya itu dari rekan-rekan gurunya Bu Rahma yang kurang variatif cara mengajarnya, jadi? Iya Pak, betul, kurang bervariatif. Mereka masih menggunakan model lama. Baik. Berarti nanti dari percakapan kita ini apa kira-kira yang Bu Rahma ingin dapat? Yang pastinya Pak, saya ingin adanya perubahan di sekolah. Jangan sampai guru-guru atau rekan-rekan guru itu masih tetap menggunakan metode pembelajaran yang masih konvensional, metode lama. Tapi mau perubahan. Ya, Memang perubahan seperti apa yang Bu Rahma inginkan atau ingin lihat dari teman-teman Bu Rahma? saya ingin adanya Saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam hal penyampaian metode, model, atau media pembelajaran itu yang bervariasi Pak. Misalnya menggunakan aplikasi, apalagi sekarang kan perkembangan teknologi, bisa kita menggunakan media pembelajaran fisik, oral, itu kan bisa bermain game, Padlet, anak-anak dalam menyampaikan ini. Pokoknya banyak cara ya Pak, supaya anak-anak tidak jenuh dengan itu monoton, itu saja metode pembelajarannya. Baik. Tapi sebelum kita lanjut Bu, kan ceritanya Ibu tahu kondisi teman-teman Ibu di sana di sekolah itu. Kalau kita skala tetapkan dari skala 1 sampai 10 khususnya terkait dengan kompetensi teman-teman Bu Rahma pengajar di sana, kira-kira kalau menurut pengamatan Bu Rahma mereka itu ada di level berapa? Kalau saya lihat sih teman-teman di sekolah itu rata-rata senior, ya sudah dekat pensiun. Jadi ya, saya lihat agak sulit ya mereka. Saya bisa simpulkan karena sudah berada di zona nyaman, masih berada pada level lingkup masih rendah Pak. Baik. Tapi memang itu tergantung dari ini ya, biasanya mengikuti perkembangan teknologi. Tapi kalaupun ada memang perubahan gitu ya, kira-kira sampai ke level berapa perubahan itu yang Ibu Rahma harapkan?
dari perubahan yang saya bisa lihat dari apa yang dimiliki oleh teman-teman guru ini, ada bisa saja meningkat sampai 2 level di atas nih Pak, mungkin di level 7 seperti itu, dengan melihat kondisi teman-teman guru yang sudah senior, merasa sudah berada di zona nyaman. Nah, jadi untuk menggerakkan para guru ini kita harus memang betul-betul kerja keras. Betul. Jadi cuma dua level ya lompatan perubahannya. Kira-kira kalau memang sampai hanya di level itu, apa yang bisa Ibu Rahma lakukan untuk betul-betul menciptakan adanya perubahan di sana? Sebenarnya saya masih memikirkan ya Pak, rencana atau tindakan yang saya akan perbuat, tapi mungkin semacam kegiatan mentoring begitu. Karena kalau untuk secara pendampingan, secara pelatihan itu masih sulit karena skala besar. Tapi kalau dia semacam mentoring atau pendampingan itu kan masih face to face antara kita dengan rekan guru. Jadi kita perhatikan saja rekan guru mana yang ingin berubah dulu. Nanti setelah rekan guru yang satunya ini berubah, kita sama-sama menggerakkan rekan guru yang lain. Mudah-mudahan bisa berhasil Pak. Kalau kira-kira langkah lain yang bisa ditempuh selain itu, yang bisa Ibu jangkau kira-kira apa? Mungkin salah satunya itu adalah saya harus konsultasi dulu dengan kepala sekolah Pak, untuk mengadakan suatu kegiatan. Tapi yang pastinya langkah awal yang saya lakukan itu mentoring. Nah, setelah cukup itu mentoring, ada teman itu saling membantu, maka bisalah kita lakukan pelatihan semacam workshop gitu Pak. Baik. Berarti Ibu ini ingin merencanakan mentoring ya. Memangnya kalau dengan pendampingan atau pelatihan, bagaimana Ibu melihat bahwa mentoring itu lebih cepat dapat dieksekusi dibandingkan pelatihan atau workshop? Karena workshop itu saya lihat membutuhkan banyak kolaborasi dengan teman-teman guru, sedangkan di sini kita belum bisa menyatukan semua visi kita dengan teman-teman. Terus yang paling utama adalah masalah dana Pak. Jadi waktu dan dana yang lebih banyak. Jadi kita harus betul-betul konsultasikan dulu dengan kepala sekolah dan merencanakannya, dan bekerja sama dengan rekan guru yang seiden dengan kita. Baik. Jadi fix nanti yang dilakukan mentoring. Kira-kira bentuk dukungan apa yang Ibu butuhkan dan dari siapa saja untuk melaksanakan mentoring? Yang pastinya paling utama di sini adalah kepala sekolah sebagai pemegang kunci. Tapi ada di teman guru yang ahli IT, yaitu guru ini informatika. Itu yang bisa saya minta tolong bantuan, karena paling tidak ilmu yang dimiliki oleh teman guru ini bisa menambah wawasan saya juga kepada teman-teman. Kira-kira kapan Ibu akan segera eksekusi rencana ini? Insya Allah pekan depan itu saya ada rencana untuk mentoring dengan teman yang sesama guru, yang teman duduk saya yang sebelahan duduk Pak. Jadi sesegera mungkin Bu ya? Iya, sesegera mungkin. Oke. Nah, saya kira kita sudah mendapatkan sedikit gambaran. Menurut Ibu, dari hasil percakapan kita ini, apa yang sudah Ibu dapatkan dari permasalahan? Dari hasil percakapan kita hari ini, saya sudah dapat gambaran bagaimana cara terjadinya perubahan di sekolah. Dan dulu kabut. Belum ada kecamatan yang satu yang sorry Pak ya. Mulai hari ini. Kita langsung Pak. Hari ini saya dapatkan gambaran ya Pak, bagaimana cara terjadinya perubahan di sekolah dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan teman guru yang sudah memahami IT, memiliki keahlian dalam bidang ini. Alhamdulillah, berarti Ibu sudah dapat gambar. Intinya saya tidak sabar untuk menunggu cerita-cerita menarik dari hasil mentoring Ibu dengan teman-teman Ibu di sana. Semoga itu betul-betul membawa banyak manfaat, khususnya terkait dengan teman-teman Ibu yang ada di sekolah di sana, sehingga rencana-rencana yang Ibu canakan itu terkait dengan mentoring dan berkolaborasi bisa berjalan dengan baik. Terima kasih banyak Pak ya atas sudah mendengarkan permasalahan saya pada hari ini. Mudah-mudahan Bapak tidak bosan untuk
saya hubungi bila saya ada masalah lagi. Siap. Kapan saja Bu, kami selalu standby bila dibutuhkan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nurholis. Waalaikumsalam Ustaz. Bagaimana kabar Pak Nurholis? Alhamdulillah, sehat. Ya, Pak Nurholis telah melakukan proses coaching ya Pak. Sebelum penutupan saya akan melakukan pertanyaan lagi Pak ya. Ya, pertanyaan pertama, apa saja yang Bapak lakukan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang Bapak lakukan? Iya, pada coaching kali ini saya sudah melakukan proses coaching Bu, khususnya berdasarkan alur cerita. Yang pertama itu saya menetapkan tujuan, kemudian mengidentifikasi indikator, lalu merencanakan aksi dan tentunya bertanggung jawab sehingga coach saya bisa menggali dan menemukan solusi. Oke, Pak Nurholis telah melakukan proses coaching ya yang dilakukan dengan baik dan berjalan dengan lancar sesuai dengan alur cerita Pak ya. Dan Pak Nurholis sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coachingnya sehingga coachingnya sudah bisa menemukan solusi. Pertanyaan terakhir saya Pak sebelum kita akhiri, kompetensi apa lagi yang Bapak ingin kembangkan berdasarkan hasil proses coaching dengan coachingnya Pak? Kalau dikatakan yang mana ingin dikembangkan lagi, saya kira model coaching dengan alur cerita masih bisa diasah untuk jadi lebih baik di depan atau pada saat saya melakukan coaching dengan teman-teman. Ya begitu Pak ya, semoga Bapak bisa melakukan proses coaching ke depannya dengan lebih baik. Ya saya kira demikian ya proses coaching kita pada hari ini. Semoga apa yang Bapak lakukan juga bermanfaat buat kita semua dan bisa melakukan proses coaching ke depan dengan baik. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melakukan coaching, pertama-tama saya ingin melakukan pertanyaan ke Ibu, yaitu mengenai bahan diskusi Ibu nanti dengan coachingnya nanti. Nah, pada coaching kita hari ini, host dan coachee saya akan amati sesuai dengan rubrik penilaian ya Bu ya. Rubrik penilaian pada penilaian coaching yang menggunakan alur tirta atau belum, dan bagaimana memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee yang Ibu hadapi nantinya. Dimana di sini dalam bentuk penilaiannya itu ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan ke Ibu itu adalah kompetensi coaching apa yang Ibu ingin kembangkan kali ini? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu adalah presence dan menjadi pendengar yang aktif dan lebih membuat pertanyaan yang berbobot. Terus bagian kompetensi apa yang Ibu akan kembangkan secara spesifik kali ini? Ya, yang ingin saya kembangkan secara spesifik Bu yaitu menjadi kehadiran penuh atau presence, menjadi pendengar yang aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot. Oke. Terus indikator dan tujuan kompetensi yang akan Ibu kembangkan apa ya? Saya ingin coach saya itu bisa membuat pertanyaan yang berbobot dan bisa menjadi pendengar yang aktif. Terus indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dari proses coachingnya nanti saat melakukan coaching dengan coachingnya? Saya ingin coach saya itu dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dia sampaikan dari coaching dan bisa menemukan langkah-langkah dari permasalahannya. Demikian ya Bu tahap observasi kali ini. Insya Allah setelah nanti proses coachingnya nanti berlanjut selesai, kita akan mengadakan pasca observasi lagi ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nurholis. Waalaikumsalam Bu Satriani. Bagaimana kabar Pak Nurholis? Alhamdulillah baik Bu. Ya, kemarin Pak Nurholis menemui saya. Ada apa kalian Bu hari ini Pak? Iya, ini Bu ada permasalahan yang mau saya sampaikan terkait dengan teman-teman di sekolah saya yang mengajarnya itu sepertinya kurang bervariatif Bu, sehingga anak-anak saya lihat mulai bosan dengan kondisi yang ada sekarang. Oh, jadi kalau begitu Bu
berkurang bervariasi sekali caranya mengajar. Kira-kira dari percakapan ini Pak, apa yang Bapak ingin harapkan dari percakapan ini Pak? Saya sih maunya tuh dapat solusi terkait dengan masalah ini. Jadinya kondisi yang saat ini terjadi itu bisa terjadi perubahan sehingga anak-anak kemudian tidak masuk kembali. Ya, dari permasalahan yang Bapak sampaikan itu, kira-kira langkah apa yang Bapak ingin lakukan untuk menyelesaikan tersebut? Saya tuh dari masalah ini sebenarnya ingin melihat adanya perubahan terkait dengan pola pembelajaran yang dilakukan oleh teman-teman di sekolah. Kan sekarang tuh sudah berkembang pesat nih ceritanya teknologi dalam pembelajaran. Banyak nih media-media yang bisa dimanfaatkan, tidak hanya dalam bentuk daring, bahkan luring pun sebenarnya kalau kita mau bisa divariasikan dengan begitu banyak model pembelajaran yang lebih hype atau menarik minat dari siswa. Ya, yang dari kondisi sekolah Bapak itu kemarin, kira-kira kondisi guru-guru di sekolah itu Pak berada di level mana Pak? Kalau melihat dari segi usia Bu, rata-rata memang itu guru di sekolah saya senior Bu. Cuman kalau dari segi kompetensi kan ceritanya setiap guru itu harus selalu berkembang. Kalau dari skala 1 sampai 10 saya perhatikan mungkin secara kompetensi kekinian masih di level 5. Masih level 5 Pak. Iya. Ini dengan pergerakan yang Bapak lakukan di sekolah itu Pak, kira-kira teman-teman Bapak di sekolah itu bisa meningkatkan kompetensinya sampai level mana Pak? Kalau saya lihat dari perkembangan itu yang bisa kita lakukan, apalagi usia yang sudah tidak muda lagi, mungkin bergeraknya kalau prediksi saya bisa sampai di level 7. Dah. Ya, oke. Oke, di level 5 Pak ya. Kira-kira dari level 5 itu Pak bisa ditingkatkan sampai kemana? Level apa? Kalau melihat kondisi usia di guru-guru senior di sekolah saya Bu, mungkin dari skala 1 sampai 10 itu paling banyak mungkin di level 7. Sampai level 7. Iya. Untuk mencapai sampai di level 7 itu Pak, kira-kira apa langkah-langkah Bapak yang bisa Bapak lakukan? Sebenarnya lagi berpikir tadi juga Bu terkait dengan apa yang mau dilakukan, tapi mungkin bisa kayaknya pakai mentoring Bu, atau face to face antara saya dengan rekan-rekan guru yang mau dilatih, mungkin bisa bergantian mungkin. Ya, selain kegiatan mentoring Pak, kira-kira langkah apa lagi yang Bapak ingin lakukan? Bisa sih sebenarnya Bu, untuk skala yang lebih besar, tapi kayaknya harus dulu dikonsultasikan dengan Wakasek sama kepala sekolah karena melibatkan pemateri dari luar sama dana juga mungkin seperti pelatihan atau workshop Bu. Itu mungkin salah satu yang bisa dilakukan selain mentoring sama konsultasi personal. Ya, selain kegiatan mentoring Pak, dari ketiga tadi yang Bapak sampaikan itu kegiatan apa yang paling cepat bisa Bapak lakukan? Sepertinya mentoring Bu, itu yang paling ideal dan paling mungkin masuk akal dilakukan secepatnya. Bagian juga dana dan biaya, kemudian sumber daya juga tidak terlalu banyak dibutuhkan, jadi bisa memanfaatkan potensi yang kita miliki sendiri. Kira-kira kapan Bapak akan melakukan mentoring kepada rekan sejawat Bapak? Kalau bisa secepatnya Bu, intinya saya punya nih bagian mana yang mau disampaikan, yang insya Allah akan saya langsung eksekusi. Ya, jadi dalam rangka melakukan mentoring kepada teman Bapak sebagai seorang anak itu butuh support apa terhadap perlakuan Bapak yang untuk teman Bapak ini? Mungkin saya butuh support dari kepala sekolah tentunya Bu, dari kebijakannya, kemudian teman-teman juga yang ahli bidang IT, supaya kita juga lebih paham dalam mengaplikasikan itu yang media-media yang terkait dengan pemanfaatan IT. Iya, jadi dengan adanya mentoring ini Bapak berkolaborasi dengan teman Bapak ya. Jadi butuh kolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat yang khususnya yang bisa IT Pak. Iya Bu, insya Allah nanti mulai pekan depan saya kolaborasi dengan teman-teman, khususnya dengan teman-teman IT juga Bu. Ya, jadi
Jadi dari percakapan kita hari ini Pak, kira-kira apa yang Bapak dapatkan? Alhamdulillah hari ini saya sudah mulai dapat gambaran Bu, pencerahan tentang bagaimana solusi dari permasalahan yang dialami di sekolah saya. Saya kira memang betul bahwa kegiatan mentoring itu saya harapkan nanti bisa menjadi jalan keluar untuk menemukan kegiatan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi pada teman-teman di sekolah. Iya. Karena Pak Nurholi sudah mendapatkan gambaran penyelesaian salah satu penyelesaian masalah di sekolah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini mungkin kita sudah bisa menutup ya kegiatan pembicaraan kita. Saya tidak sabar lagi untuk mendengarkan sesi cerita Bapak di kesempatan yang lain dari proses coaching terus. Silahkan Bapak bukan proses coachingnya. Ya, alhamdulillah Bu, terima kasih juga Bu sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan permasalahan kami di sekolah kami. Semoga apa yang nanti saya lakukan ini bisa membawa banyak dampak dan manfaat teman-teman di sana. Ya, saya kira pertemuan kita sudah sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sabriani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rahma. Bagaimana kabar hari ini, Bu? Ya, alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Bu Rahma? Alhamdulillah. Baik juga. Sekarang Bu Sabriani telah melakukan proses coaching ya, Bu ya. Sebelum penutupan, saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama, apa saja yang Ibu lakukan saat coaching terkait indikator ketercapaian yang telah Ibu sampaikan tadi sebelum pasca observasi. Ya, di coaching saya tadi yang saya lakukan dengan coach saya adalah saya melakukan proses coaching menggunakan alur Tirta, Bu. Kemudian saya menetapkan tujuan, rencana aksi dan bertanggung jawab sehingga coach saya dapat menemukan solusi. Oke, Bu Sabriani, sebagai observer Bu Sabri ya, proses coaching yang Ibu lakukan sudah baik dan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan alur Tirta. Dan Bu Sabri juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada coachingnya, sehingga Bu Sabri bisa menemukan permasalahannya. Terus sekarang pertanyaan terakhir saya sebelum kita tutup ya Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching dengan coachingnya? Yang kompetensi yang ingin saya lakukan adalah saya bisa melakukan proses coaching dengan baik menggunakan alur Tirta, Bu. Saya akan melakukan coaching lebih baik lagi. Oh itu ya Bu, semoga kedepannya dengan melakukan coaching dengan baik. Demikian observasi kali ini. Oke Bu, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Tahari? Alhamdulillah sehat. Baik, sebelum Ibu melakukan coaching, pertama-tama saya akan melakukan beberapa pertanyaan ke Ibu. Ini khususnya tentang rubrik penilaian yang akan Ibu lakukan atau Ibu gunakan hari ini. Nah, pada coaching kita kali ini, coach dan coaching saya akan amati sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Yang pertama itu apakah nanti pelaksanaannya sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Lalu berikutnya bagaimana Ibu menanggapi pertanyaan dari bagaimana Ibu merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari coaching. Dan saya harap Ibu jangan lupa terkait dengan prinsip-prinsip coaching. Yang pertama itu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan kemudian memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama Bu yang akan saya tanyakan, kira-kira kompetensi coaching apa yang Ibu akan kembangkan kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan kali adalah presensi, menjadi pendengar aktif dan berusaha sebagaimana mungkin menggali pertanyaan, memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya. Seperti itu Pak. Baik, kira-kira dari ketiganya itu bagian mana yang Ibu akan kembangkan secara spesifik? Yang pastinya saya ingin kembangkan secara spesifik adalah kehadiran penuh, presence, dan menjadi pendengar aktif untuk mengajukan pertanyaan berbobot itu kepada coaching.
kalau indikator dan tujuan kompetensinya yang mana yang akan Ibu kembangkan? Saya ingin coach saya ini dapat menemukan atau solusi dari permasalahannya dan menjadi pendengar artikular, memberikan pertanyaan berbobot. Baik. Indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dari proses coaching nanti yang akan Ibu lakukan ini? Sebagaimana tujuan daripada coaching ini adalah untuk menemukan solusi dari permasalahan coach saya, tapi yang memberi solusi itu adalah dari coach saya sendiri. Saya hanya sebagai pendengar saja, Pak, seperti itu. Baik. Saya kira demikian Bu ya tahap pra observasi kita kali ini. Ibu silakan melakukan coaching kepada rekan rekan. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Baik, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sabri, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rahma, alhamdulillah kabarnya baik, sehat walafiat. Dan bagaimana dengan Bu Rahma? Alhamdulillah baik pula Bu. Ini saya dengar-dengar Bu Sabriani ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada saya. Ya betul sekali Bu, perbincangan kemarin saya tanya Ibu ada waktu tidak. Jadi sekarang Bu begini, ada curhatnya anak-anak di sekolah bahwa mereka pada bosan belajar dengan metode konvensional, metode selama. Karena rata-rata guru-guru semua di sana masih menggunakan metode lama, sehingga anak-anak itu kurang semangat dalam belajar ya. Kita sudah tahu sekarang kan pembelajaran sudah terlalu canggih Bu ya. Ada pembelajaran model Canva, ada lewat PowerPoint, ada video dan sebagainya, sehingga anak-anak menunggu hal seperti itu. Sedangkan guru-guru senior kami di sekolah itu masih menggunakan metode lama. Ya, kalau saya lihat dan dengar dari pembicaraan Ibu, saya bisa simpulkan bahwa permasalahan Ibu ini adalah rekan-rekan guru yang ada di sekolahnya Bu Sabriani ini kurang bervariatif dalam mengajar ya, atau jarang menggunakan media pembelajaran dan menggunakan teknologi yang sudah ada ini, yang lebih maju dari sekarang. Iya betul sekali, masih kurang mengembangkan media yang ada di sekolah, sehingga pembelajaran masih model konvensional. Kira-kira dari percakapan kita ini apa yang Ibu Sabriani ingin dapatkan? Dari percakapan kita ini Bu, saya sangat berharap saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan di sekolah saya, bahwa bagaimana supaya bisa saya meningkatkan model pembelajaran guru-guru di sekolah sehingga anak tidak merasa bosan. Oke, jadi Bu Sabriani harapkan ini adanya perubahannya Bu. Kira-kira perubahan apa yang Bu Sabriani ingin lihat atau Ibu Sabriani ingin dapatkan? Ya, kalau saya Bu, saya sangat berharap anak-anak itu sangat bersemangat belajar. Guru-guru itu bisa memberikan pembelajaran dengan metode model pembelajaran yang bervariasi, yang seperti sekarang ini kita tahu bukan ada model kuisis, ada PowerPoint dan sebagainya, sehingga anak-anak tidak merasa bosan, mungkin bisa mendapatkan materi dari link-link yang guru-guru share di kelas. Dari yang Ibu harus sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan metode bervariasi atau model itu dikatakan adalah kondisi yang ideal. Terus kira-kira berada di level yang berapa Ibu di sekolah ini? Ya, kalau saya amati Bu ya, kondisi di level idealnya dari pembelajaran yang guru-guru adakan itu, saya melihat masih kondisinya di level 5 Bu. Oke, di level 5. Di kondisi sekarang yang ini ya, yang ada di sekolah Ibu, kira-kira di level berapa yang bisa ditingkatkan sehingga terlihat adanya perubahan? Maksudnya kan sekarang ada level sampai level yang tertinggi adalah level 10. Perubahan itu bisa sampai ke level berapa yang bisa Ibu usahakan? Ya, kalau saya Bu ya melihat kondisi di sekolah kan banyak guru senior ya, dari 5 itu Bu ya, saya sudah menganggap itu sudah tinggi untuk sampai 7. Ya, karena mereka masih butuh pendampingan dan pembelajaran yang serius untuk bisa mencapai itu. Berarti perubahan dari level 5 ke level 7 ya Bu, berarti setingkat lebih tinggi, dua tingkat lebih tinggi dari yang keadaan sekarang. Kira-kira usaha apa nih yang Ibu bisa berikan atau bisa lakukan untuk menciptakan perubahan tersebut? Ya, semestinya saya juga masih mikir Bu ya, metode apa, model apa ya, sehingga guru-guru senior itu mau tergerak hatinya untuk membuat belajar, untuk bagaimana membuat model pembelajaran yang menarik. Tapi untuk sementara ini Bu ya, saya cuma berpikirnya bisa mentoring ya, mungkin Bu, mentoring dan PS pendampingan antara saya dengan yang satu. Oke Bu, untuk mentoring itu Ibu akan merencanakan
pernah Ibu Sabriani atau Ibu Sabriani akan terapkan selanjutnya? Ya, kalau untuk model yang tambahannya Bu ya, saya masih mungkin perlu konsultasi dengan kepala sekolah dengan wakasih kurikulum Bu ya, bahwa selain mentoring apa ya yang perlu saya pikirkan, mungkin metode workshop ya Bu ya, workshop dan pelatihan di mana itu guru-guru bisa terlibat langsung untuk bisa mempraktikkan membuat media, membuat model pembelajaran sehingga bisa menghasilkan suatu pembelajaran yang menarik buat siswa. Berarti Ibu Sabriani ini sudah mulai merencanakan tentang mentoring ya, semacam pendampingan atau pelatihan. Untuk saat ini ketiganya lebih nyaman atau lebih cepat terselesaikan? Itu bagian yang mana Bu? Di kegiatan yang seperti apa? Apakah mentoring atau pelatihan? Ya, kalau untuk yang langkah secepatnya Bu ya, yang langkah pertama mungkin bisa saya lakukan dulu di sekolah adalah langkah mentoring, karena di samping mentoring itu sudah simple, hanya butuh mungkin 2 orang, sedangkan yang tadi saya pikirkan adalah pelatihan itu butuh ruangan yang memadai, butuh waktu yang tepat, kemudian narasumber serta mungkin juga butuh dana Bu. Jadi langkah pertama saya adalah mentoring. Kira-kira kegiatan mentoring itu sebuah anak hanya memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa yang Ibu butuhkan dalam hal ini? Ya, sebagai seorang anak Bu, misalnya di sini kita sebagai seorang guru ya, punya kepala sekolah, punya pimpinan, ya otomatis di situ kita juga butuh dukungan yang bagus ya, dukungan yang tepat untuk dari kepala sekolah dan rekan sejawat Bu, sehingga bisa melakukan proses mentoring dengan baik. Berarti di sini Bu Sabriani akan melakukan kegiatan mentoring itu secara kolaboratif dengan rekan-rekan guru yang lainnya ya. Terus kira-kira kapan direalisasikan mentoringnya itu Bu? Ya, kalau kegiatan mentoringnya Bu, saya usahakan rencananya secepatnya di pekan depan, sehingga saya bisa mengambil langkah yang tepat untuk diberikan kepada guru-guru. Bagaimana kali ya Bu Sabriani, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang bisa dapatkan? Ya, dari percakapan kita hari ini Bu, saya merasa punya gambaran apa yang saya harus lakukan untuk menghadapi rekan-rekan guru yang masih memberikan pembelajaran konvensional, yaitu dengan cara mentoring. Jadi saya sudah punya penguatan. Waalaikumsalam Pak Nurholis. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak, seperti yang Bapak lihat. Alhamdulillah. Baik, Bu Rahma tadi sudah melakukan proses coaching ya. Iya Pak. Sebelum kita menutup kegiatan ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Yang pertama Bu, apa saja yang Ibu lakukan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang telah Ibu sampaikan tadi sebelumnya? Yang saya lihat pada saat proses coaching terjadi tadi itu adalah di mana coach saya ini telah melakukan proses coaching ya, dengan alur tirta. Yang pertama menetapkan tujuannya, terus yang kedua adalah melakukan rencana aksi identifikasi masalah, terus rencana aksi yang akan dilakukan dan tanggung jawab dari apa yang telah direncanakan. Seperti itu Pak. Baik. Sampai coach saya itu menemukan solusi. Baik, jadi alhamdulillah proses yang Ibu Rahma lakukan tadi sudah baik ya, dan berjalan lancar sesuai dengan alur cerita. Nah, kira-kira saat tadi Ibu Rahma melakukan proses itu, Ibu Rahma sudah menggali dan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada coach sehingga sudah menemukan permasalahannya. Sebagai penutup Bu, kira-kira bagian yang mana lagi yang ingin Ibu kembangkan terkait dengan proses coaching yang barusan tadi Ibu lakukan? Ya, saya lihat kompetensi yang ingin saya lakukan ini adalah melakukan coaching dengan alur tirta untuk melakukan coaching dengan baik supaya proses coaching saya nanti ini terlaksana dengan baik seperti tujuan yang seperti yang diinginkan oleh alur tirta tersebut. Begitu Bu ya. Jadi saya harap betul tadi, semoga bisa lebih diasah alur ceritanya sehingga kita bisa bersama bisa menjadi coaching yang lebih baik ke depannya untuk rekan-rekan. Baik, saya kira cukup Bu, bisa kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.